Saya berteriak memanggil mereka, tapi mereka tetap saja tidak mendengar. Dan saya melihat seorang bapak tua seolah menutupi mereka dengan ekspresi wajah seolah meledek saya. Dari situ saya baru sadar, ternyata saya terhalang dimensi. Saya memanggil nama ibu. Dalam hati ini berkata, siapa yang bantu ibu memenuhi kebutuhan kalau saya tidak ada? What's up guys, kembali lagi bersama gue Faul. Untuk kalian yang pertama kali nonton ke video ini, di sini gue menjelaskan tentang misteri dunia, sejarah dunia, mitologi dunia, dan perihal tentang misteri. Di video kali ini, gue akan menceritakan tentang sebuah pendakian gunung, yang dimana seorang wanita tersesat selama 4 hari di Gunung Rinjani. Setelah dia summit dan menyampai puncak, dia berfotoria bersama teman-temannya dan dia turun lalu terpisah dengan rekannya. Nah, tanpa sengaja dia ke jalur yang bukan jalur semestinya. Lalu dia menyusuri jalur yang salah itu guys. Di awal dia tersesat, sebenarnya dia ini sudah sadar kalau dia tersesat. Namun apa daya, dia tidak bisa naik lagi ke jalur yang sebelumnya. Bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, di sini aja. Hari hilang di Gunung Rinjani. Jejak yang tertinggal di Rinjani. Saya sempat berpikir untuk membatalkan pendakian Gunung Rinjani. Entah apa yang saya pikirkan, tapi rasanya hati ini mengisyaratkan sesuatu yang tak pernah sampai ke otak saya. Sejenak berpikir dan bertanya pada diri sendiri, apa saya batalkan saja trip Rinjani ini? Tapi semua sudah siap. Tiket pesawat sudah di-booking. Pembayaran trip pun sudah lunas. Tinggal jalan. Saya yakinkan pada diri saya untuk tetap pergi karena saya berpikir apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Semua adalah kehendak Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Kita jalani saja takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Tidak perlu dihindari karena saya yakin takdir Allah tidak pernah salah. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Kamis 27 Juli 2017, hari yang sibuk. Karena pekerjaan belum juga selesai sampai sore tiba. Dan akhirnya bos yang pengertian rela melanjutkan pekerjaan saya yang mengizinkan saya pergi. Segeralah saya bersiap untuk pergi. Jam 17 saya berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan bus Damri yang berangkat pukul 18 dari Pol Damri Kemayoran. 1 jam perjalanan dan saya pun tiba di bandara jam 19. Di sana sudah berkumpul teman-teman. Sebagian rombongan ada yang berangkat dari Halim Perdana Kusuma lebih dari awal dari kami. Bahkan ada yang sudah sampai di Lombok, yaitu Yusuf. Jam 21.30 saya dan teman-teman terbang menuju Lombok dan tiba jam 23.30. Kami berkumpul sambil menunggu kedatangan kami keluar
dari bagasi. Pendakian Rinjani ini diikuti oleh 25 peserta, yaitu MY, Arlan, dan Yusuf, dan yang lainnya. Setelah semua mendapatkan carrier, masing-masing kami menemui teman-teman yang sudah lebih dulu sampai. Kami berkumpul dan Arlan mengabsen semua peserta. Setelah semua lengkap, kami menuju mobil jemputan yang sudah dipesan oleh MY. Kami semua diantar menuju tempat makan ayam taliwang. Selesai makan, kami diantar ke rumah salah satu porter yang sudah di-booking untuk pendakian esok hari. Kami beristirahat semalam. Pagi hari pun tiba. Kami disuguhi sarapan pagi dan teh hangat untuk mengisi tenaga sebelum pendakian. Setelah semuanya selesai, packing ulang dan sarapan, kami diantar menuju tempat untuk memulai pendakian. Kami tidak melalui pendakian dari base camp, tapi dari daerah Sembalun, Boyem. Dari sana kita dapat menghemat waktu 2 jam untuk bisa sampai di pos 1 sebelum memulai pendakian. Terlebih dahulu kami briefing, kemudian berdoa agar perjalanan kami berjalan dengan baik dan kami dapat kembali dengan selamat. Setelah selesai doa, kami pun mulai berjalan melalui jalur pendakian Sembalun. Jalur yang cukup panjang menuju pos 2, kurang lebih 4 jam. Kami dibagi 3 kelompok. Di perjalanan, tiba-tiba saya lemah sekali. Masih terus berjalan, lutut seakan tidak ada tenaga. Akhirnya, saya pun berhenti dengan beberapa teman, yaitu Maya, Bang Budi, dan Fadel. Saya mengolesi krim sambil dipukul-pukul, dan alhamdulillah sudah lebih baik dan bisa berjalan kembali. Kami pun melanjutkan perjalanan. Ada beberapa orang yang memilih naik ojek menuju pos 2 dengan tarif 200.000 selama 1 jam. Jam 13.30 kami sampai di pos 2. Saya bersama Om Farid, Danang, Arlan, Bisma beristirahat sejenak sambil makan siang. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dengan waktu tempuh 1-2 jam perjalanan. Pukul 15, kami sampai di pos 3. Kelompok 1 dan 2 sudah sampai terlebih dahulu. Mereka sudah mendirikan tenda. Kemudian kami mendirikan tenda dan abang porter sudah memulai memasak. Tak lama makanan pun siap. Kami makan sore sambil menikmati sore sambil berfotoria. Saya dan Kade duduk-duduk sambil bercanda. Malam tiba dan kami pun istirahat untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Tanggal 29 Juli 2017 pukul 9 kami mulai melanjutkan perjalanan. Laju semakin berat karena medan trek yang semakin menanjak. Ditambah lagi dengan tanjakan yang dikenal dengan 7 bukit penyesalan. Tapi kenyataannya ada 9 undakan karena ada 2 bukit. Bukit yang panjang seakan tiada akhir. Mungkin karena panjang dan melelahkan. Pada saat pendakian bukit ini, muka orang akan menyesal, tapi alhamdulillah saya tidak menyesal. Hehehe. Walaupun capek dan hampir putus asa karena tidak sampai-sampai. Pukul 16.30 kami camp untuk kedua kalinya di Palawangan. Kami memilih lokasi yang paling dekat menuju puncak. Lokasi tempat kami camp dekat dengan sumber air, jadi tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil air. Kami mendirikan tenda, makan dan foto-foto sambil menunggu malam. Malam tiba, abang porter pun sudah siapkan makanan untuk kami semua. Kami makan dan kemudian istirahat karena kita harus summit tengah malam nanti. Tapi saya dan beberapa teman masih saja ngobrol. Ada yang curhat dan bercanda hingga pukul 22 malam. Kami pun istirahat, tidur, dan harus bangun pukul
01.30 pagi untuk siap-siap summit. Pukul 02.00 kami memulai perjalanan menuju puncak dengan beriringan. Emi menunggu di barisan belakang dan Arlan di deretan tengah. Seperti biasa, Arlan selalu memantau saya karena dia tahu saya tidak sekuat wanita lain. Saya masih harus selalu di backup. Di jalan saya bertemu dengan Maya dan Rahid yang hampir hipo. Saya dan Rahid seperti pasien Maya karena selalu menghangatkan kami, baik dipeluk ataupun menghalangi tubuh kami dari angin yang sangat kencang dan dingin. Suhu pagi itu sekitar 10 derajat Celcius. Tanggal 30 Juli 2017, pukul 08.00. Saya, Arlan, dan Maya sampai di puncak Rinjani, ketinggian 3726 mdpl. Kami foto-foto sampai puas, bikin video ucapan ulang tahun. Sedangkan saya masih menunggu Ferdi karena kita berencana membuat video ucapan ulang tahun juga untuk RT kami. Setelah penantian panjang, Ferdi bersama dengan Bang Budi dan Om Farid datang. Saya dan Ferdi foto-foto dan membawa ucapan ulang tahun. Saya menitipkan jilbab dan headlamp kepada Ferdi karena tas saya kecil dan kebetulan Ferdi membawa daypack. Sedangkan HP saya ditahan oleh Arlan karena ada foto yang tidak boleh saya lihat, entah kenapa. Kami pun turun. Om Farid turun terlebih dahulu, sedangkan saya bersama Arlan, Ferdi, Bang Budi, dan MY. Tapi lama-kelamaan mereka menghilang. Mereka cepat sekali sampai saya tidak bisa mengejar. Di tengah perjalanan, saya bertemu Bang Ijrul dan Kak Suci. Mereka istirahat sebentar dan saya menyapa mereka. Karena saya sakit perut, bukan berarti saya ingin buang air besar. Saya ingin cepat-cepat sampai ke tempat camp. Akhirnya saya bilang pada mereka, "Kak, saya duluan ya, saya sakit perut." Mereka menjawab, "Iya, sok silakan." Saya pun jalan mendahului mereka. Arlan dan Om Farid sudah tidak kelihatan dan saya berjalan sendirian. Entah mengapa saya berbelok ke arah kanan, jalur berpasir sebelum sampai ke letter S. Melihat ke arah depan, seakan jalan buntu dan akhirnya saya turun ke jalur yang tidak semestinya. Saya sempat meletakkan trekking pole dan jongkok ketika hendak turun. Saya takut terpeleset karena melihat medan yang cukup longsor. Saya sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah iya ini jalur yang tadi pagi saya lewati? Rasanya pagi tidak selongsor ini, tapi saya tetap saja turun. Dari atas ada seorang bapak yang berteriak, "Neng, mau kemana?" Saya menoleh, tapi karena jalurnya sangat longsor dan tidak memungkinkan saya tidak naik kembali, saya pun mencoba menjawab, "Saya mau ke sana," sambil menunjuk ke arah camp. Tapi lewat situ, sambil menunjuk tebing yang terlihat seperti lapangan hijau yang luas. Bapak itu beberapa kali berteriak dan dia sempat duduk mencoba untuk menuruni tebing, namun tidak jadi dan akhirnya dia kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan. Saya terus menuruni tebing dengan pasir dan bebatuan yang sangat longsor. Beberapa kali saya terguling di atas bebatuan besar dan runcing. Bersyukur saya tidak terluka. Akhirnya saya melanjutkan turun dengan harapan bisa berjalan di tempat yang datar di bawah sana untuk menuju area camp. Semakin saya turun, dataran itu semakin terlihat, tapi lama sekali tak sampai-sampai. Hingga akhirnya saya sampai di ujung tebing itu. Ternyata jalurnya terputus oleh jurang yang cukup dalam. Saya sempat berpikir, apakah saya merupakan tumbal di gunung ini? Tapi saya terus berusaha berpikir positif. Saya mencoba memanjat bibir tebing untuk berpindah ke tebing sebelahnya. Namun batu dan pasir
yang terlalu rapuh untuk berpegangan. Saya lepas kedua sepatu saya agar mudah untuk memanjat bibir tebing. Saya letakkan satu sepatu terlebih dahulu di bibir tebing agar dinding tebing yang rapuh tidak longsor. Tapi sayangnya sepatu itu memantul dan akhirnya terjatuh ke jurang. Jika saya tetap nekat memanjat, maka bisa jadi saya juga akan jatuh ke jurang. Kemudian saya putuskan untuk naik sedikit ke tempat dinding tebing lebih kokoh. Beruntung saya masih bisa berusaha merangkak naik walaupun sedikit. Saya taruh sepatu saya yang tinggal sebelah. Kemudian saya memanjat bibir tebing untuk berpindah ke tebing sebelahnya. Dan saya pun berhasil. Saya turun menuju ujung tebing, melewati semak-semak. Tapi semak-semak semakin tinggi dan jalur yang tidak jelas ujungnya. Akhirnya saya kembali naik ke tempat sebelumnya dan istirahat sambil berharap ada orang yang mencari dan bisa menemukan saya. Lama saya menunggu. Saya berpikir, apakah mungkin di sini ada orang yang lewat? Tapi sampai kapan? Cukup lama saya berpikir dan akhirnya saya memutuskan untuk naik ke tebing sambil mencari-cari pijakan yang tidak longsor sambil membawa sebelah sepatu saya yang masih tersisa. Beruntungnya kaos kaki saya cukup tebal untuk bisa melindungi kaki saya dari bebatuan yang tajam. Saya terus naik melewati semak belukar yang semakin menyempit di badan tebing. Pepohonan rimbun, gua, dan jurang yang memutus tebing. Saya mencoba mencari jalan sampai akhirnya saya bisa menembus semak belukar yang sangat rimbun dan mencoba untuk memanjat sambil berpegangan pada batu-batuan. Medannya semakin longsor dan saya terhenti dan duduk berpijak pada dua pohon bunga edelweiss. Yang satu masih hidup, sedangkan yang satu lagi sudah mengering. Saya taruh sepatu saya di belakang saya, di atas batu yang tidak longsor. Saya ingin sholat zuhur, namun ragu dengan waktunya, sedangkan saya tidak punya jam. Saya mencoba terus naik, tapi tetap tidak bisa karena jalurnya sangat longsor. Lalu, saya berhenti dan meminta tolong. Selang beberapa lama, saya mendengar suara Arlan memanggil nama saya. Saya pun menyahut, tapi tidak terdengar, dan terus berjalan. Dia turun ke tempat camp. Saya masih bisa melihat dia dari kejauhan. Dia terus berteriak dan mondar-mandir. Saya pun masih melihatnya. Saya terus berteriak, tapi tetap saja tidak terdengar karena suara saya yang kecil, ditambah angin yang cukup besar. Hari semakin sore, saya sholat zuhur dan asar. Sampai matahari tenggelam, belum juga ada pertolongan. Saya sholat maghrib. Setelah itu, terus meminta tolong. Karena ragu dengan waktu isya, saya menunggu hingga sampai larut malam. Dan saya pun sholat isya. Setelah itu, saya kembali berteriak, meminta tolong sambil menahan angin yang sangat kencang berhembus dari kanan, kiri, dan belakang. Saya memanggil nama ibu. Dalam hati ini berkata, siapa yang bantu ibu memenuhi kebutuhan kalau saya tidak ada? Hati ini sedih, tapi air mata tak sanggup untuk keluar. Saya panik karena semakin malam dan belum ada yang menolong saya. Bagaimana mungkin saya tidur tanpa tenda dan sleeping bag? Semakin panik, terasa semakin dingin, dan saya pun mencoba menenangkan diri. Beberapa kali saya berhenti berteriak karena saya melihat ada makhluk seperti manusia berbaju putih mencoba memanjat tebing tempat saya berada. Saya membaca ayat kursi serta tahlil, tahmid yang saya bisa. Alhamdulillah
Mereka berhenti. Dari atas tebing, saya melihat anak kecil yang sedang main dan orang-orang yang sedang beraktivitas layaknya sebuah desa. Saya berteriak lagi dan ada makhluk tinggi besar hitam dengan mata yang menyala di bawah jurang keluar dari hutan dan saya pun terdiam. Saya berpikir teriakan saya mengganggu dia, tapi dia tidak memandang ke arah saya dan dia pergi, tapi kemudian kembali lagi. Beberapa kali dia kembali dan akhirnya saya kembali berteriak, meminta tolong sambil mengamati lampu-lampu senter yang berjalan. Saya tidak tahu itu cahaya lampu senter atau kunang-kunang di hutan. Tetapi setiap kali menuju pinggir hutan, cahaya-cahaya itu menghilang. Saya mencoba terus terjaga agar tidak terjatuh sambil berteriak. Semakin larut malam, mata pun sudah mengantuk sambil menahan sakitnya punggung karena dihempas angin yang sangat kencang dari depan, belakang, samping, kanan dan kiri. Mata sudah tak tahan. Akhirnya saya tertidur. Sesaat lalu saya terbangun. Saya terkejut dan ketakutan melihat hamparan langit yang begitu luasnya ada di atas kepala saya. Terasa sangat dekat. Saya berusaha menenangkan diri cukup lama dan rasa itu hilang. Setelah itu saya lanjutkan berteriak. Saya melihat dari kejauhan ada segerombolan orang berkumpul dengan cahaya headlamp dan senter. Saya berpikir itu orang-orang yang ingin summit. Saya terus berteriak dan tiba-tiba ada segerombolan orang berdiri di pinggir tebing tepat saya berada. Mereka seperti memakai headlamp menghadap ke arah tebing dan wajah mereka lurus memandang arah langit tanpa ada percakapan di antara mereka. Mereka seperti robot. Sesaat saya berpikir mereka adalah pengawal karena melihat cara mereka berdiri dengan tegaknya. Tapi saya tebas pemikiran itu. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang sekedar ingin berhenti dan menikmati langit malam itu. Saya panggil dari bawah tebing dengan sedikit berdiri dan meminta tolong sambil melambaikan trekking pole ke arah mereka. Tapi mereka sama sekali tidak mendengar. Mereka terus memandang ke arah langit. Entah kenapa saat itu saya bisa berdiri, padahal sebelumnya sedikit saja kaki saya bergeser, saya bisa terperosok ke bawah jurang. Saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa cahaya headlamp mereka hanya menyinari diri mereka sendiri, sedangkan cahaya senter pendaki lain sepintas dapat terlihat. Cahaya-cahaya senter yang lewat sangat sedikit sekali, tidak sebanyak pada saat saya summit malam sebelumnya. Akhirnya mereka pergi dan saya pun kembali duduk seperti semula. Belakangan saya baru sadar kalau ternyata mereka yang di bawah sana yang berpakaian putih menjagaku agar tidak terjatuh ke bawah tebing. Saya berteriak lagi sampai subuh tiba karena melihat langit yang mulai terang. Saya salat subuh. Setelah saya sholat, saya beberapa kalau tertidur sambil berpegangan dengan trekking pole. Alhamdulillah, saya aman dan tidak terjatuh. Matahari terbit, langit semakin terang. Beberapa kali saya mendengar suara laki-laki, wanita, dan anak-anak berbicara. Mereka seakan hilir mudik di jalur menuju puncak. Saya terus berteriak meminta tolong, tapi saya lihat di jalur turun ke arah Pelawangan tidak ada seorang pun lewat. Dari kejauhan, MY dan Arlan sedang tidur beralaskan matras di dekat area camp Pelawangan. Saya berteriak memanggil mereka, tapi mereka tetap saja tidak mendengar. Dan saya melihat seorang bapak tua
seolah menutupi mereka dengan ekspresi wajah, seolah meledek saya. Dari situ saya baru sadar, ternyata saya terhalang dimensi. Mereka tidak akan bisa melihat saya, sedangkan saya bisa melihat mereka. Dari kejauhan, saya melihat tenda. Teman-teman sudah tidak ada, hanya tersisa beberapa tenda. Saya lihat 2 orang sedang duduk dan seperti melihat ke arahku, sambil melambaikan tangan dengan trekking pole, berharap mereka melihat saya. Tapi rupanya mereka tidak melihat dan mendengar saya. Saya berpikir, jika menunggu orang menolong saya, entah sampai kapan, dan belum tentu ada yang bisa mendengar suara saya. Akhirnya, saya putuskan untuk turun dan mencoba berpindah tebing. Saya menuruni tebing dengan perlahan, dengan membawa sebelah sepatu saya untuk memudahkan saya berpindah tebing. Namun, sepatu itu memantul dan masuk ke sela-sela tebing yang cukup dalam dan longsor. Saya langsung berpikir, lunas sudah sepatu saya. Mungkin ini bisa jadi penebus diri saya. Sebelum saya lemparkan trekking pole untuk memindahkanku berpindah tebing, dan bersyukur tidak terjatuh seperti sepatu saya. Saya berguling beberapa kali, berharap bisa sampai ke tebing yang saya tuju ke arah puncak. Tapi sayang, saya sudah terlampau lelah. Akhirnya, saya putuskan untuk menuruni tebing hingga bawah. Sampai di ujung tebing, ternyata jurang.